Sebelum kita mendengar sebagian dari firman Tuhan, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk segala penyertaan-Mu. Pada kesempatan hari ini ya Tuhan, kami akan mendengarkan sebagian kecil dari firman Tuhan. Namun Tuhan perlengkapi hamba sebagai pemberitamu dan kami semua yang akan mendengarkannya ya Tuhan. Ini yang menjadi doa dan ucapan syukur kami. Dalam nama-Mu kami datang berdoa dan mohon ampun. Haleluya. Amin. Bacaan kita pada saat ini terambil dari Mika 2 ayat 12 hingga ayatnya yang ke-13. Mika 2 ayat 12 hingga ayatnya yang ke-13, firman Tuhan. Janji tentang keselamatan. Dengan sungguh-sungguh aku akan mengumpulkan engkau seluruhnya, hai Yakub. Dengan sungguh-sungguh aku akan menghimpunkan sisa orang Israel. Aku akan menyatukan seperti kambing domba dalam kandang, seperti kawanan binatang di tengah-tengah padangnya, sehingga ramai dengan manusia. Penerobos akan maju di depan mereka. Mereka akan menerobos dan berjalan melewati pintu gerbang dan akan keluar dari situ. Raja mereka akan berjalan terus di depan mereka. Tuhan sendiri di kepala barisan mereka. Tema kita pada saat ini yaitu janji dan keselamatan dari Tuhan. Shalom, selamat bertemu, berjumpa kembali bersama saya. Syukur boleh dikasih kesempatan untuk membagikan firman Tuhan bagi kita semua. Kalau misalnya kita dijanjikan oleh seorang dengan janji yang sangat kita inginkan, tentu saja kita pasti menunggu-nunggu janji tersebut dan pasti kita akan terus menagihnya. Juga pastinya kita juga sangat kecewa ketika janji tersebut tidak ditepati. Janji biasanya diberikan agar kita semangat dalam melakukan suatu aktivitas. Terkadang kita sebagai manusia selalu berharap pada manusia. Kita melupakan bahwa Tuhan yang maha tahu dan kepada Dia sajalah kita dapat berharap. Dan apakah keselamatan itu? Keselamatan selalu menjadi dambaan bagi semua orang. Terlebih kepada orang yang sedang mengalami kesulitan yang tidak dapat terselamatkan. Seperti orang yang menderita kanker stadium akhir atau susah lagi untuk sembuh. Dan juga orang yang divonis hukuman, seperti yang baru-baru rame ini, kasus Ferdy Sambo, dan sampai kita sendiri yang merasa deg-degan mendengar vonis yang akan diberikan kepada mereka. Kita akan melakukan berbagai cara untuk menghindari hal itu. Saudara-saudara sekalian yang terkasih dalam Kristus Tuhan, tema kita yaitu janji dan keselamatan yang dari Tuhan. Janji Tuhan tentang keselamatan sudah ada dalam perjanjian lama dan digenapi dalam perjanjian baru. Bukan untuk kita saja yang mengaku sebagai Kristen, tetapi kepada kita sekalian yang percaya kepadanya. Dalam Mika 2 ayat 12, Tuhan memberikan jaminan kepada Israel yang mengalami pembuangan. Mereka diyakinkan bahwa Tuhan tidak melupakan mereka, tetapi yang Tuhan inginkan agar anak cucu mereka memegang janjinya dengan sungguh-sungguh
ada jaminan bahwa kaum sisa Israel akan berkumpul dengan sempurna. Jaminan pemulihan Tuhan ini menjadi simbol pemulihan umat menuju kerajaannya yang kekal. Hal ini ditunjukkan dengan kedatangan Mesias yang membawa keselamatan bagi kita semua. Ketika Israel dan Yehuda diselamatkan oleh Tuhan, mereka bersatu sebagai satu bangsa dan umat milik Tuhan. Mereka tidak boleh terpecah lagi sebagai dua bangsa, sebab ketika mereka bersatu, maka negeri akan sangat ramai dengan manusia. Tuhan berjanji dan akan ditepati. Digenapi bukan seperti manusia yang hanya berjanji tetapi kadang tidak ditepati, dan janji keselamatan itu sungguh ada. Percayalah bahwa keselamatan itu ada bagi kita semua, bagi kita sekalian, dan percayalah kepadanya. Dalam teks ini juga Mika seolah-olah membayangkan situasi pembangunan yang dikelilingi oleh tembok-tembok yang kokoh dan tak dapat diterobos. Tetapi Mesias yang datang untuk menghancurkan tembok-tembok yang membelenggu umatnya untuk membuka jalan bagi mereka. Selain itu, umat Allah dikatakan datang berperang menghadapi apapun, karena janji Tuhan itu pasti dan memberikan harapan kemenangan. Ketika mereka diselamatkan, maka Tuhan pun memimpin mereka kembali ke tanahnya. Tuhan berjalan sebagai kepala barisan dan sebagai raja. Tuhan akan berjalan terus di depan seluruh umat untuk memimpin mereka memasuki masa depan yang penuh bahagia. Tidak ada alasan bagi kita untuk meragukan janji Tuhan. Kita perlu percaya dan ikut dalam persekutuan dan pimpinannya. Keselamatan dari Tuhan akan nyata bagi kita semua ketika kita percaya. Janjinya terus nyata bagi kita semua meskipun kita sering mendapat banyak perkara dalam hidup kita. Firman Tuhan ini menguatkan kita bahwa dalam menghadapi situasi hidup yang mengancam dan tak terselamatkan, jangan kita putus asa. Jangan kita mencari penyelamat pada manusia karena beranggapan bahwa Tuhan tidak peduli lagi dengan kita. Marilah kita berpegang pada janji Tuhan, sebab Tuhan tidak selamanya menghukum dan memberikan kita. Sebab Tuhan tidak selamanya menghukum dan membiarkan kita dalam kesulitan hidup yang kita hadapi. Pada saat ini, Dia akan datang sebagai juru selamat untuk menyelamatkan kita dan sebagai Raja yang memimpin hidup kita sehingga kita hidup bahagia bersamanya. Amin firman Tuhan.